Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kamu pada pagi hari ini. Kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Lewat ibadah ini terus kami ditumbuhkan dalam iman kami sebagai orang-orang yang percaya. Pada saat ini di mana kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kami menyadari akan keterbatasan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus boleh mengurapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus memberikan pengertian daripada firman-Mu sehingga kami bisa menangkap apa maksud Tuhan lewat firman-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berikan ucapan syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup untuk memuliakan Yesus. Ya, dalam rangka Natal, dalam sekarang ini dalam suasana Natal ini, di mana kita akan merenungkan bagaimana kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia dan secara khusus tentunya di tengah-tengah kita sebagai orang percaya yang telah meresponi keselamatan yang daripada Tuhan ini. Ya. Namun sebelumnya kita akan baca bersama-sama satu ayat yang mendasari kita pada pagi hari ini, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Hitungan yang ketiga, mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka. Inti daripada ayat ini yang kita renungkan yaitu tentang memuliakan Kristus, memuliakan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, tentu sebagai orang percaya, bukan saja orang percaya, sebagai manusia kita semua mempunyai tujuan. Dan tujuan setiap manusia itu berbeda. Ya, masing-masing punya asumsi, masing-masing punya tujuan, dan masing-masing punya, ya, pokoknya tujuan lah. Ya, karena setiap orang hidup pasti memiliki suatu tujuan atau ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang dituju. Orang kalau orang hidup tidak ada tujuan, bingung, pasti bingung. Ya. Misalnya, kalau saya disuruh belanja oleh istri saya, Bu Sri, ya, saya kalau suruh ke pasar, saya harus kasih catatan, ya, belanja ini, ya, sehingga jelas tujuannya apa yang dibeli. Ya, sebab kalau nggak seperti itu nanti yang nggak ada catatan dibeli, ya, yang dia tidak mau apa dia tidak dimasukkan apa dia beli, saya mau saya beli, wah jadinya kacau, ya, itu namanya tidak ada tujuan yang jelas, ya, tidak, pertama tidak ada tujuan, kedua tidak ada kesepakatan tentunya. Ya, nah,
ada hidupnya untuk tujuan masing-masing. Itu artinya hidupnya untuk pekerjaan. Ya tentunya itu sudah wajar ya. Itu karena dari kecil disekolahkan oleh orang tua. Setelah selesai sekolah tentu ada modal, ada sesuatu untuk kedepannya, ya, yaitu untuk pekerjaan. Setelah punya pekerjaan tentu ingin berkeluarga. Nah, dalam pekerjaan itu pun tidak asal-asalan saja, ya. Harus punya prestasi yang bagus, ya. Bahkan mempunyai kesenangan pribadi pun itu tidak salah, itu pun tidak dosa. Dan kita masing-masing mempunyai tujuan, ya. Tentu tujuan kita sebaiknya yang bermanfaat. Nah, Tuhan menghargai dan Tuhan tidak mencegah semua apa yang menjadi cita-cita kita dan tujuan kita. Tetapi setelah kita di dalam Tuhan, ya, ada penguasaan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang boleh menguasai hidup kita sehingga tujuan kita ini searah dengan tujuan Tuhan. Ya. Tujuan kita tidak hanya menuruti tujuan kita sendiri, kesenangan kita sendiri, kemauan kita sendiri, tetapi ada sefrekuensi, ya, searah dengan Tuhan maksudnya. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mereka telah ditebus, kita semua telah ditebus oleh Tuhan. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk Kristus yang sudah mati bagi kita semua sebagai orang percaya yang sudah meresponi keselamatan itu. Nah, jika Yesus telah memberikan seluruh hidup kepada kita semua, menyerahkan hidupnya, memberikan hidupnya kepada kita, untuk kita semua, maka respon paling wajar adalah hidup kita dipersembahkan untuk memuliakan Dia. Dalam Roma pasal yang ke-12, itu ayat yang sudah terkenal bagi kita semua. Roma 12 ayat 1, di sana dikatakan bahwa karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada dua makna yang menonjol. Ada dua makna yang menonjol kedatangan Yesus ke dunia ini. Yang pertama tentang salib ataupun tentang kematian. Ya, memang kalau sekarang ini yang diperingati oleh umat manusia kedatangan Yesus dalam kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang dimaksudkan di sini ada dua hal yang menonjol dan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Pertama tentang kematiannya, yaitu tentang salib itu, ya, bahwa salib itu mengubah orientasi hidup manusia. Tentu kepada manusia yang percaya. Ya. Yang kedua, yaitu tentang kebangkitannya. Ya. Kebangkitan Yesus memberi kita motivasi untuk hidup bagi Kristus. Bahwa hidup kita ini bukan hidup kita sendiri. Hidup kita adalah bagi Kristus.
sangat mengubah orientasi hidup. Kalau dulu itu sebelum percaya Yesus, sebelum kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, bahwa hidup kita ini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hidup kita hanya dibuat kepuasan diri sendiri, istilahnya kepuasan daging. Hidup kita hanya ambisi pribadi. Karena apa? Hidup tanpa Yesus, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa dikuasai oleh Tuhan. Tetapi sekarang orientasi kita dalam hidup kita, karena kita sudah diubah oleh Tuhan, maka sekarang kita hidup untuk Dia, untuk Allah, untuk Yesus yang mengasihi kita tanpa syarat. Luar biasa. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 bisa dikatakan bahwa kita diselamatkan itu ya oleh karena kemauan Tuhan. Tuhan datang kepada kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi ketika kita masih berdosa pun Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Kalau kita tunggu kita baik-baik saja, kalau kita tunggu kita menjadi orang yang baik, kita tidak akan jadi baik. Itulah sebabnya Tuhan datang kepada kita meskipun kita masih dalam keadaan keberdosaan. Oleh sebab itu, sekarang hidup kita untuk Dia yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang katakan tidak usah bayar, gratis bukan gratisan, tapi gratis sungguh-sungguh itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah membangun yang bangkit, memberi kita kehidupan yang baru. Karena di dalam Kristus kita memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kebangkitan memberi motivasi hidup bagi Kristus. Kristus sudah mati dan bangkit. Karena Kristus hidup kita pun memiliki tujuan yang kekal. Kita tidak sedang mengejar sesuatu yang sia-sia. Barangkali kalau dulu sebelum manusia dan kita, sebelum kita percaya Yesus, sesuatu yang kita kejar itu yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Tetapi setelah kita percaya Yesus, ada tujuan yang jelas. Ya, maka kita mengejar sesuatu yang baik yang ada di dunia ini maupun sesuatu yang kekal sifatnya. Yang ada yang masa yang akan datang. Kita tidak sedang mengejar sesuatu yang sia-sia, dan kita mengejar apa yang memuliakan Kristus, Raja yang akan datang kembali, yang kita tunggu-tunggu selama ini. Intinya tadi bahwa kita memuliakan Kristus. Hidup memuliakan Yesus berarti hidup dalam kekudusan. Kedatangan Yesus adalah pengharapan yang kudus. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, yaitu menyucikan dirinya untuk Tuhan. Kita menjaga hidup kudus. Hidup kudus dalam arti menjauhkan daripada dosa. Tidak kompromi dengan dunia ini. Dan tidak kompromi juga
Artinya tidak hidup dalam ikut-ikutan dalam gaya hidup orang dunia ini. Ya. Memuliakan Kristus atau memuliakan Yesus dengan cara melayani dengan setia. Ketika kita menantikan kedatangan Yesus, kita itu tidak tinggal diam. Berarti kita melayani. Yesus berkata dalam Injilnya bahwa hamba yang baik adalah hamba yang didapati sedang bekerja ketika tuannya datang. Sesuatu talenta yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya untuk dikerjakan, ya, untuk dilakukan, sehingga itu menghasilkan sesuatu. Ya. Tapi ketika tuannya datang itu, ternyata ada hasilnya dan itu menyenangkan tuannya. Kita melayani lewat apa yang ada pada kita, talenta, karunia. Kita bersyukur bahwa di tempat ini kita diberikan kesempatan untuk melayani AWL, sehingga ya, apapun bentuk pelayanan itu karunia Tuhan, itu penghargaan Tuhan. Ya. Kalau kita masih bisa melayani, kalau kita dipercayakan untuk pelayanan, itu suatu penghargaan daripada Tuhan. Dan itu kita memuliakan Tuhan. Kalau kita diberikan tugas misalnya, mungkin bukan tugas ya, bukan satu jadwal suatu pelayanan. Itu kalau karena Tuhan menghargai kita, maka kita lakukan dengan segenap hati, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan dimuliakan. Bukan sekedar tugas, bukan sekedar jadwal. Ya, jadwal kita lakukan supaya ya daripada nanti nggak ada apa-apa yang kita lakukan, bukan seperti itu. Tetapi apapun yang Tuhan berikan kepada kita lewat gereja ini, lewat pengaturan, pengurus dan lain sebagainya, nah kita lakukan supaya Tuhan dimuliakan. Ya. Bukan sekedar melakukan tugas, tetapi arahnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita memuliakan Tuhan juga lewat kehidupan kita tiap-tiap hari, lewat kita usaha, lewat kita dagang barangkali dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan, di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Misalnya, sebagai contoh, ya, kalau seorang pedagang, misalnya pedagang di pasar, sebagai orang percaya, ya, misalnya taruhlah orang itu jualan sayuran, apapun yang dia kerjakan, misalnya dia harus memuliakan Tuhan misalnya lewat timbangannya. Ya. Kalau banyak orang, tidak semua, saya tidak menuduh dan saya tidak menghakimi. Banyak orang mau cari untung yang lebih besar biasanya. Jadi makanya menimbang sayur itu tidak murni timbangannya. Ada timbangannya diganjel sebelah. Ya. Sehingga bobot yang seharusnya misalnya 1 on itu hanya bisa setengah on, bisa 3/4 on. Nah, itu tidak memuliakan Tuhan. Mungkin orang itu tidak tahu, mungkin pembeli itu tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, di dalamnya harus memuliakan Tuhan. Sikap dan karakter yang memuliakan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memuliakan Tuhan Yesus lewat pemberitaan Injil.
menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita Injil, itu juga memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang yang percaya akhirnya Tuhan dimuliakan. Mereka percaya mereka selamat dan mereka mendapatkan keselamatan dan berkat. Disitulah Tuhan dimuliakan dan orang mendapat keselamatan. Memuliakan Tuhan lewat doa-doa kita. Memang kadang-kadang orang tidak tahu saya harus melayani apa ya di gereja ini. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak sekolah teologi. Saya tidak punya talenta. Sebenarnya setiap orang itu, apalagi orang Kristen, itu mempunyai talenta. Minimal satu pasti ada. Hanya masalahnya, mau nggak kita gunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Minimal kita semua bisa berdoa. Ya. Seberapa banyak teman-teman kita? Ada yang belum percaya, ada yang tidak percaya. Seberapa banyak teman-teman kita, ya, komunitas kita yang belum percaya Yesus? Kita doakan mereka, mendoakan jiwa-jiwa itu pun memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, banyak perkara yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan kedatangannya ketika kita membawa hati Yesus ke dunia ini. Hati Yesus perlu menjamah semua manusia yang ada di dunia ini. Kita sudah diselamatkan, kita bersyukur. Mereka butuh keselamatan. Mereka butuh juru selamat. Oleh sebab itu, doakan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Memuliakan Yesus ketika kita hidup dengan pengharapan, bukan ketakutan. Banyak orang sekarang ini merasa ketakutan. Dengan kondisi situasi yang seperti sekarang ini, apalagi kondisi sekarang ini pun kadang-kadang tidak menentu. Apalagi kondisi masa akan datang, itu kita tidak tahu. Ya. Banyak orang yang kehilangan pengharapan akan hidup ini. Banyak orang yang ketakutan karena kondisi zaman sekarang ini. Kedatangan Yesus bukan ancaman bagi orang percaya, tapi pengharapan. Bukan seperti Herodes. Herodes menganggap bahwa kedatangan Yesus itu ancaman buat dia, ancaman kepada dia, karena dipikirnya bahwa Yesus itu merupakan suatu saingan buat dia. Makanya kedatangan Yesus adalah ancaman buat Herodes pada waktu itu. Tapi bagi kita bahwa Yesus adalah harapan bagi kita, bukan ancaman bagi kita. Kita tidak perlu takut masa depan. Tidak juga takut pada tantangan. Karena tantangan ini merupakan suatu bagian di dalam kehidupan. Ya. Di dalam kehidupan itu bermacam-macam yang akan terjadi dan yang terjadi. Tantangan itu juga merupakan suatu boleh dikatakan proses, bahwa orang beriman diproses lewat tantangan-tantangan itu. Karena apa? Kalau hidup tidak ada tantangan, orang itu mengalir saja katanya. Orang itu lempeng-lempeng saja. Ya. Jadi kalau hidup ini tidak ada tantangan, kalau tidak ada hal-hal yang terjadi yang dalam tanda kutip untuk menghambat iman kita,
maka orang tidak akan maju. Orang tidak akan berkembang dan kerohanian kita akan mantap sampai di situ saja. Tidak boleh takut pada tantangan. Sebab apa? Sebab Raja kita akan datang membawa kemenangan. Bersama Yesus ada kemenangan. Itulah yang harus kita yakini. Ya. Memuliakan Yesus yaitu hidup dengan iman dan berdasarkan dan bersandar pada Yesus. Kalau yang tadinya kita sebelum percaya pada Yesus, hidup kita seakan-akan kita hidup sendiri. Tentu tidak mampu kalau kita hidup sendiri, karena kita ini terbatas. Tapi ketika kita tetap percaya dan sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan, di tengah hidup, di tengah badai sekalipun, Yesus lebih besar dari semua persoalan dan keadaan kita. Itu keyakinan kita sebagai orang percaya. Sikap iman ini membawa kemuliaan bagi Dia yang kita percaya. Memuliakan Yesus ketika kita bisa bersyukur dalam segala hal. Hidup yang penuh ucapan syukur, mengangkat nama Yesus. Kita memuliakan Dia ketika tidak mengeluh, tetap bersyukur di masa sulit sekalipun. Kita mengakui bahwa semua yang baik berasal daripada Tuhan. Jangan sampai kalau ada kesulitan, saya katakan tadi bahwa di dalam hidup ini akan menghadapi kemungkinan menghadapi kesulitan, hambatan, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu bagian daripada proses kehidupan ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa setelah ikut Tuhan kok susah. Setelah kita percaya Yesus tambah susah. Bukan seperti itu. Tapi kita harus ingat bahwa di balik kesusahan, di balik pergumulan, di balik persoalan ada Tuhan. Maka Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Itu yang harus menjadi pikiran kita di dalam kehidupan kita. Itu juga termasuk memuliakan Tuhan. Bahwa kita tidak mengeluh, tidak menggerutu, bahkan apalagi menyalahkan Tuhan. Ya. Hidup memuliakan Yesus itu penting. Mengapa? Karena kita milik Dia. Kita sudah menjadi milik Dia. Dia telah menebus kita. Hidup kita bukan lagi milik diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kesusahan apapun yang kita hadapi, yakin bahwa kita tidak hidup sendiri sekarang, tidak seperti dulu sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita mengenal Tuhan. Sekarang kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena hidup di dunia ini singkat, maka muliakanlah dengan hidupmu sekarang ini juga. Karena kedatangan Yesus yang kedua itu pasti. Memang ada orang mengatakan sejak zaman dulu firman Tuhan dikatakan, orang bilang mengatakan, hamba Tuhan banyak mengatakan Yesus akan datang kedua kali. Mana buktinya? Orang sering seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Mengapa waktunya juga belum datang juga? Kita tidak tahu. Itu ada di dalam rangkaian rahasia Tuhan. Tapi dengan waktu di mana kita harus menunggu, itu Tuhan menguji kita supaya kita tetap sabar
supaya kita tetap tekun di dalam Tuhan, supaya kita tetap tabah, supaya kita tetap pengandalan kita kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Itu memproses iman kita. Karena satu saat Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita tidak tahu hari dan waktu yang Tuhan Yesus datang, tetapi kita bisa menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk Tuhan dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai undangan bagi kita semua, bagi Kristus, Yesus telah mati untuk kita semua. Kita bersyukur, sungguh-sungguh kalau kita boleh melihat bahwa kita ini bersyukur bahwa kita ini memiliki Tuhan. Semua orang atau manusia di dunia ini rata-rata hampir sama pada umumnya, mengalami kesusahan, mengalami pergumulan, persoalan. Manusia mengalami seperti itu. Tetapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan. Mempunyai Tuhan. Apapun pergumulan kita, persoalan kita, ada jalan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu kita merasakan itu. Ya. Yesus telah bangkit untuk kita. Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua sebagai orang percaya. Maka marilah kita berkata, hidupku bukan lagi untuk diriku, tetapi untuk Yesus. Biarlah setiap hari kita menjalani dengan tujuan satu ini, memuliakan kedatangan Yesus melalui hidup yang kudus, lewat pelayanan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini kepada orang yang belum percaya pada Yesus, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini